Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, para permisa dimanapun saudara berada. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube kami. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami di channel ini. Saya percaya Tuhan sumber kekuatan kita, terus selalu memberi kekuatan menghadapi kehidupan ini dengan sukacita, dengan kekuatan dan anugerah daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya kebenaran-Mu akan menolong kami memahami setiap kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih. Bersyukur, berkati kami semua, kuduskan, sucikan, dan urapi kami, dan pakai kami menjadi alat Tuhan yang selalu indah di hadapan-Mu. Kami menolak mematahkan setiap siasat kuasa iblis setan mengganggu, menyerang, mengintimidasi kami di dalam nama Yesus. Berkat-Mu atas kami semua, roh hikmat pewahyuan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat berkaitan dengan korban persembahan. Mari kita bersama-sama membacanya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Adam dan Hawa, pada zaman Kain dan Habil, pada waktu itu tidak ada agama, dan agama belum ada, dan manusia pun juga tidak mengenal yang namanya agama. Manusia hanya mengenal Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dalam kisah Kain dan Habil ini, bahwa manusia sangat menghormati dan menghargai Tuhan. Korban persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habil merupakan suatu bukti dan kesadaran adanya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kain sebagai seorang petani mempersembahkan hasil korban persembahannya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Habil sebagai peternak mempersembahkan hasil ternaknya kepada Tuhan. Dalam kisah ini, Kain dan Habil kedua-duanya mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Walaupun demikian, tetapi korban persembahan Habil lebih diterima oleh Tuhan. Kain dan Habil sama-sama memberi korban persembahan kepada Tuhan. Mereka punya semangat, punya inisiatif, punya tujuan, punya rencana yang sama kepada Tuhan, yaitu memberikan korban persembahan. Keduanya sama-sama memberikan korban persembahan. Tetapi korban persembahan Habil lebih diterima oleh Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa korban persembahan Habil lebih diterima oleh Tuhan? Bukannya Tuhan pilih kasih. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tahu akan kualitas korban persembahan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan tahu akan kualitas korban persembahan dari Kain dan Habil. Korban persembahan Habil lebih berkualitas daripada korban persembahan Kain. Korban persembahan Habil lebih berkenan daripada korban persembahan Kain. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, kita pelajari
melalui peristiwa ini. Yang pertama kita belajar tentang memberi. Memberi itu sesuatu yang baik. Memberi itu indah. Memberi itu juga mulia. Memberi itu melepaskan sesuatu yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan. Memberi itu melepaskan segala sesuatu yang kita miliki dengan ikhlas, dengan tulus, dan dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi yang memberi dengan sukacita. Jika kita ingin hidup kita berkenan, maka jangan melakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Jangan melakukan segala sesuatu dengan setengah-setengah. Tetapi lakukanlah segala sesuatu itu dengan ikhlas, dengan tulus, dan dengan sukacita. Lakukan dengan penuh kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, jika kita bekerjalah dengan tulus, dengan ikhlas, dan dengan sukacita. Jika kita belajarlah kita dengan tulus, dengan ikhlas, dan dengan sukacita. Jika kita melayanilah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita. Yang kedua kita belajar dari hal ini adalah baik, benar, dan sempurna. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di situ juga menjelaskan tentang baik, benar, dan berkenan. Ada 3 standar cara berpikir yang dimiliki oleh Allah. Dan pola ini yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita hidup benar. Pola inilah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu memang senang dengan hal yang baik. Tetapi Tuhan lebih senang dengan yang terbaik. Tuhan itu juga senang dengan yang benar. Tetapi Tuhan lebih senang yang paling benar. Tuhan itu juga senang dengan yang sempurna. Tetapi ingat, Tuhan juga senang dengan yang paling sempurna. Hidup ini ibarat sebuah perlombaan. Dan Tuhan pakai 3 kriteria atau pola ini menjadi pedoman bagi semua orang. Bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mencapai akan perkenanan Tuhan. Dan kita harus terus-menerus selalu mengupayakan 3 pola ini, 3 kriteria ini, 3 hal ini untuk kita terapkan, untuk kita kejar, dan untuk kita capai supaya sungguh-sungguh kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari hal ini adalah seperti untuk Tuhan. Kolose pasal yang ke-3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Jika barometer hidup kita atau standar hidup kita adalah Tuhan, maka kualitas seluruh aktivitas hidup kita akan kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia.
Jangan menjadikan manusia sebagai barometer atau tolak ukur hidup kita. Sebab barometer hidup kita adalah Tuhan. Jika barometer hidup kita adalah Tuhan, maka kita bekerja untuk Tuhan, kita belajar untuk Tuhan, kita melayani untuk Tuhan, dan kita melakukan segala sesuatu. Apapun yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Dengan demikian, maka kita tidak akan kecewa, maka kita tidak akan pernah putus asa. Yang keempat, kita belajar tentang iman. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22 juga dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus disertai tindakan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan yang kita kerjakan terkadang mewakili iman kita kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang berani memberi. Orang yang berani melepaskan sesuatu bagi Tuhan. Oleh karena itu, marilah setiap kita belajar untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya ini menolong kita. 4 hal ini untuk membawa kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai penutup, kita akan baca bersama-sama dalam Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita mengejar hal-hal yang berkualitas, mengejar hal-hal yang mulia, mengejar hal-hal yang baik, yang benar, yang sempurna, mengejar apa yang indah, apa yang penting, apa yang berguna, bukan bagi diri kita, tetapi bagi Allah, supaya hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita kepada perkenanan Allah. Oh haleluya, haleluya. Kami datang padamu, kami rindu padamu, kami berserah padamu. Kami bawa hidup kami, bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
sembah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat perkenanan-Mu, bawa kami dalam rencana-Mu, bawa kami dalam kesempurnaan-Mu, bawa kami Tuhan dalam kehendak-Mu. Oh haleluya, kami sembah Engkau, kami serahkan hidup kami dalam rencana-Mu. Bapa dalam surga, bahwa kami semakin berkenan dalam kehendak-Mu, semakin disempurnakan. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan setiap kami, bahwa kami lebih dalam mengenal Engkau, bahwa kami hidup kami semakin hari semakin sempurna. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu, dan kami percaya hidup kami semakin indah, semakin mulia, dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Bersyukur untuk firman-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada, mereka yang jauh daripada Tuhan dijamah, supaya mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Mereka yang tersesat, mereka ditarik Tuhan, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, sehingga mereka terus ada dalam kebenaran-Mu. Mereka yang meninggalkan Engkau Tuhan, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau, dijamah, dilawat oleh Tuhan, supaya mereka mendapat terang Tuhan, dan hidup mereka semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami semua. Semua yang letih, yang lesu, yang berbeban seberat, mereka mengalami kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan semua diberkati Tuhan. Sama-sama katakan 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에